Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang networking model. Definisi dari networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar yang jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau singkatan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada yang namanya chaos networking dan model networking. Jadi, sebelum ada networking model, kondisi komunikasi data tidak beraturan atau berantakan. Nah, seperti gambar di kiri ini adalah contoh sebelum ada networking model, jadi tidak beraturan. Nah, sebelum ada networking model jaringan, selalu ada masalah seperti tabrakan data dan lain-lain. Setelah adanya networking model, jaringan jadi lebih terstruktur. Nah, yang selanjutnya, networking model itu ada dua, yaitu yang pertama networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less atau bisa disebut lebih formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, yang pertama ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, yang selanjutnya ada TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau bisa disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, untuk cara kerja jaringan TCP atau IP, yang pertama dengan cara memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada OSI yang memiliki 7 layer atau 7 lapisan. Nah, di sini juga ada TCP, IP, ada yang memiliki 4 layer dan 5 layer. Sedangkan OSI memiliki 7 layer.
Nah, yang selanjutnya ada struktur TCP atau IP model. Yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi, yaitu melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh gambar. Ini sebagai orang yang ingin mencari web di browser. Nah, saat kita mengetik lalu dikirimkan ke browser. Nah, jadi browser ini juga dikirimkan ke web server. Apakah web ini bisa diakses oleh kita atau private? Nah, kita contohkan aja. Kita buka Google Chrome. Kita Nah, di sini kita coba ketikkan YouTube. Nah, di sini kita coba buka YouTube-nya. Nah, ini berarti bisa diakses. Ini salah satu contohnya. Pada saat loading ini, browser ini sedang mengirimkan data ke web server. YouTube-nya. Untuk mendapatkan izin atau tidak tidak atau tidak. Jika disetujui, maka langsung dikirimkan lagi ke browser. Lalu si browser ini dikirimkan lagi ke kita, jadi kita bisa buka websitenya. Nah, yang selanjutnya ada struktur TCP atau IP model. Yang pertama ada transport layer atau lapisan transport, yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada TCP dan UDP. Nah, yang selanjutnya ada struktur TCP atau IP model. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP juga menggunakan koneksi dan juga data dikirim secara beruntun untuk mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dan untuk negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya ada struktur TCP atau IP model yang berbentuk UDP atau User Datagram Protocol. Itu tidak berbasis koneksi dan tanda pengenal atau nomor urut, dan juga tidak mengoreksi kesalahan pengiriman data dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, yang selanjutnya ada TCP atau IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, yang selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dan pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh.
Nah, di sini ada contoh gambar encapsulation dan encapsulation. Yang pertama ada encapsulation, yaitu pemecahan paket data. Lalu selanjutnya langsung pengiriman paket data langsung ke penggabungan pecahan paket data atau yang disebut decapsulation. Nah, di sini juga ada contohnya data link, IP TCP, data dan data link. Ini juga sama. Nah, yang terakhir ada nama pesan pada TCP atau IP. Terbagi ada 3. Yang pertama ada segmen, paket, dan frame. Figurnya 1 sampai 13. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.